Video akan kami mulai dalam 3, 2, 1. Menanggapi video dari rekan berpikir sebelumnya tentang sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Hal ini dilihat dari tidak efektifnya status quo di mana penanganan perundungan hanya dapat diselesaikan dengan cara melaporkan ke pihak berwajib. Hal ini tidak efektif dikarenakan sebagaimana telah disampaikan oleh rekan berpikir sebelumnya terkait tentang status siswa yang ditangani oleh pihak berwajib minim penyelesaiannya. Mari kita lihat tingkat kekerasan pada anak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini terlihat dari data yang telah dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia rentang tahun 2011 hingga 2016. Terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak setiap tahunnya, mulai dari kekerasan yang terjadi pada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, hingga kasus pada anak yang berhadapan dengan hukum. 2.496 kasus, 692 merupakan kasus korban perundungan di lingkungan sekolah, serta 449 merupakan pelakunya. Perundungan merupakan salah satu tindakan kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Tindakan ini dilakukan berulang-ulang dengan cara fisik maupun verbal. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk merebut kekuasaan dengan cara menyerang emosional yang dilakukan dengan cara berulang-ulang terhadap korbannya. Mengejutkannya adalah melihat data kasus berdasarkan klaster hak anak di Indonesia. Menurut KPAI pada tahun 2011 hingga 2016 terdapat total 22.109 kasus, diantaranya dari klaster pendidikan, anak berhadapan hukum, serta pornografi dan cybercrime. KPAI mencatat dari total 26.954 laporan yang masuk sepanjang September 2011 sampai dengan September 2017, hanya sebanyak 34% kasus anak perundungan yang masuk ke dalam ranah hukum. Mengapa sekolah seharusnya memiliki peranan penting untuk mendapatkan hak menangani kasus perundungan terhadap siswanya? Hal ini dikarenakan 1. Langkah penyelesaian melalui diversi adalah upaya yang baiknya yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan. Namun, sejauh ini rehabilitas memerlukan waktu dan biaya yang besar, akan tetapi efektivitasnya untuk memberikan pembinaan kepada anak rendah. Hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan pendidikan berupa efek jera kepada anak di bawah umur sehingga disamaratakan tanpa melihat kondisi kejahatan yang dilakukan di lembaga permasyarakatan. 2. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan preventif terhadap perundungan jauh lebih baik untuk dilakukan guna mengurangi tingkat kekerasan dan perundungan dilakukan di sekolah. Penanganan kasus perundungan secara preventif dapat dilakukan dengan berbagai cara, contohnya yakni seperti 1. Sosialisasi bahaya perundungan. Pencegahan anti perundungan juga menjadi tugas dan kewajiban guru selain memberikan pembelajaran pada siswa. Tugas tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan reformasi birokrasi Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 bab 2 tentang rumpun jabatan jenis guru, kedudukan dan tugas utama guru. Pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. 2. Melalui pendidikan karakter yang dilakukan oleh sekolah. Pendidikan karakter ini merupakan salah satu bagian dari penanaman nilai-nilai karakter pada siswa di sebuah lembaga sekolah. Melalui sosialisasi dan penanaman nilai-nilai karakter di sebuah lembaga sekolah diharapkan dapat mengurangi tingkat kekerasan dan perundungan pada anak, sehingga dapat terwujud sebuah sekolah yang aman dan nyaman untuk siswa maupun warga sekolah lainnya. Anak merupakan anugerah dari Tuhan dan merupakan generasi penerus bangsa, penentu masa depan sebuah bangsa. Baik dan buruknya suatu bangsa ditentukan mulai dari bagaimana cara mendidiknya dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, anak harus senantiasa dilindungi dan dipenuhi hak-haknya seperti hak perlindungan anak agar anak dapat terhindar dari kekerasan dan perundungan yang selalu mengintainya. Hal inilah yang seharusnya menjadi alasan mengapa sekolah seharusnya memberikan keleluasaan membuat peraturan sendiri untuk menangani korban perundungan yang terjadi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ketiga, tindakan preventif lainnya yang dapat dilakukan yakni dengan menerapkan pola pengasuhan yang positif dan demokratif. Hal ini tak luput dari hasil kerjasama antara pihak orang tua dengan sekolah. Pola pengasuhan yang positif dan demokratif akan berdampak pada kondisi psikologis anak sehingga anak akan merasa nyaman dan aman ketika berada di lingkungannya. Selain itu, pengkondisian budaya ramah anak yang kini telah dimasukkan dalam pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelolaan sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Hal ini dapat memberikan effort sejak dini, juga upaya untuk mengantisipasi tindakan perundungan di lingkungan sekitar. Selain tindakan preventif terhadap perundungan, tindakan kuratif juga perlu dilakukan
pada korban perundungan, salah satunya melalui terapi yang dilakukan secara intensif guna menghilangkan trauma pada korban perundungan. Pendekatan personal yang dilakukan oleh sekolah melalui bimbingan konseling kepada anak korban perundungan perlu dilakukan guna menghilangkan rasa trauma yang ada pada mereka. Pendekatan personal dilakukan dengan cara mengedepankan rasa kasih sayang sehingga korban perundungan dapat merasa aman dan nyaman untuk menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Advokasi juga perlu dilaksanakan guna mencegah perilaku perundungan terulang kembali dengan korban yang berbeda. Individu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan. Faktor individu merupakan salah satu faktor yang berasal dari pengalaman individu sebagai korban perundungan sehingga dapat menimbulkan balas dendam untuk melakukan tindakan penindasan terhadap pihak yang dirasa lebih lemah dari dirinya. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan bahwa kasus perundungan akan sangat jauh lebih baik terkontrol jika sekolah memiliki kewenangan untuk turut serta membantu dalam proses penanganan kasus perundungan yang terjadi. Pendidikan karakter adalah jawaban mutlak untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di dalam masyarakat, karena merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia berakhlak. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen atau stakeholder harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kurikuler, pemberdayaan sarana, prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan di lingkungan sekolah. Dari survei jurnalis anak terkenal menyebutkan tentang negara-negara dengan kasus perundungan tertinggi di seluruh dunia, dan Indonesia masuk di urutan kedua. Berikut negara-negara dengan kasus perundungan tertinggi di dunia. 1. Jepang. 2. Indonesia. 3. Kanada dan Amerika Serikat. Yang keempat, Finlandia. Hal ini sangat disayangkan jika pola dan regulasi penanganan kasus perundungan selama ini hanya menitik beratkan pada pelaporan kepada pihak berwajib dan penanganannya hanya di lembaga permasyarakatan. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan bahwa kasus perundungan akan sangat jauh lebih baik terkontrol jika sekolah memiliki kewenangan untuk turut serta membantu dalam proses penanganan kasus perundungan yang terjadi, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih.